dalam upaya menggali, mengembangkan khasanah seni rupa Nusantara dengan cara menampilkan prestasi dan pencapaian para perupa dan karya-karya yang ada di wilayah Nusantara. Ikuti pameran ini oleh sekitar 35 perupa yang berasal dari 15 provinsi di Indonesia dan dari 19 kota. Menampilkan pencapaian-pencapaian kreatif dalam bidang perupaan dari wilayah Nusantara, karena lebih dari 5.000 buah pulau yang kita miliki, dengan lebih dari 500 etnik yang kita miliki juga, tidak mudah untuk kemudian menampilkan seluruhnya secara representatif. Oleh karena itu, secara berkala diharapkan peluang-peluang dari berbagai daerah itu bisa tampil. Istilah Nusantara sendiri memang dalam kurasi kita menjadi suatu persoalan yang dipertimbangkan. Karena kenapa tidak menggunakan istilah seni rupa Indonesia saja? Apakah ada suatu keengganan untuk menggunakan istilah Indonesia dibandingkan dengan istilah Nusantara? Nampaknya memang kemudian muncul image bahwa istilah Nusantara lebih memiliki makna kultural atau dihasratkan untuk menunjuk pada pemaknaan secara lebih kultural dibandingkan dengan kata Indonesia yang lebih memiliki citra politis. Dalam wacana Nusantara ini, maka memang kita tidak bisa mengatasnamakan atau mewakilkan suatu juga gagasan-gagasan dengan tetap mempertimbangkan bagaimana aspek ungkapan personal seniman di dalam melakukan olah kerajinan, materi kain, bahkan sampai kemudian ke hasil olah kreatif kawan-kawan di ruang rupa yang menggunakan media elektronik. Pak Surya, mungkin sudah waktunya kita punya perwakilan di daerah-daerah untuk saling yang secara intensif berkomunikasi dengan terutama dengan Galeri Nasional sebagai wadah seni rupa, sehingga pameran berikutnya itu bisa diikuti oleh lebih banyak teman-teman dari provinsi yang lain. Pameran ini bisa menjadi penyejuk hati di antara kondisi dan situasi negara pada saat ini, dan yang lebih penting adalah marilah kita mengkaji lagi bagaimana mengadakan perhelatan yang lebih besar dan dapat menampilkan potensi-potensi lain yang masih tersembunyi. Saya kira demikian sambutan saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pameran ini. Kurang tiada. Porsinya cuma 150. Lupa Pak, dia Pak. Tidak bersifat kontingensi yang secara administratif dan politis mewakili provinsi misalnya. Dari Lampung itu provinsi, tetapi bahwa seniman yang mewakili di sini itu tidak secara serta-merta secara kultural mewakili Lampung, karena kebudayaan Lampung, seni rupa yang hidup di Lampung juga hidup di daerah sekitarnya. Seni rupa di Lampung misalnya dalam urusan kultural tentu tidak secara serta-merta hanya bisa diklaim sebagai milik provinsi Lampung, karena kita beda yang menjadi tajuk pameran ini. Pada sisi yang lain disadari menyimpan ketidakmungkinan untuk
menetapkan parameter tunggal atas keberagaman pencapaian-pencapaian kreatif para perupa dari berbagai wilayah perkembangan di Nusantara. Setiap wilayah memiliki perkembangannya sendiri. Apresiasi terhadap keberbedaan atau keberagaman mensyaratkan untuk menempatkan sebuah fenomena dalam konteks perkembangan fenomena itu sendiri. Pencapaian kreatif perupa di suatu wilayah budaya misalnya bisa terdistorsi jika diukur dan ditempatkan di luar konteks lokalnya. Sementara itu, godaan untuk melakukan perbandingan nyaris sulit untuk dihindarkan sebagai konsekuensi dari kebersamaan. Dan hal ini bisa dengan mudah menggelincirkan apresiasi terhadap keberagaman keluar dari konteksnya. Praktik perbandingan selalu memiliki intensi untuk menetapkan parameter. Jadi ini menjadi kita bersama ini. Namun dalam hal ini kebersamaan dan justru memberikan ruang dialog antar budaya, di mana nilai-nilai dan kode-kode estetik dari keberbedaan keberagaman itu dapat dipertukarkan. Di tengah kedua persoalan di atas adalah menarik untuk melihat bagaimana para perupa merefleksikan dirinya terhadap konteks lokal dan imajinasinya terhadap kemodernan dan perkembangan seni rupa di Indonesia. Kedua hal ini dapat dilihat pada tema-tema karya, isu yang mengemuka, eksplorasi medium, dan bagaimana seniman memposisikan dirinya di tengah perubahan yang tengah berlangsung. Sebagian besar karya menunjukkan kecenderungan naratif untuk mengungkapkan sejumlah permasalahan sosial dan lingkungan hidup. Lukisan berjudul di antara karya Mahdi Abdullah dari Aceh misalnya, yang sebelah sana, hanya sebagai salah satu contoh saja, itu memperlihatkan sebuah kontras dan perbenturan budaya lokal dengan budaya modern, dengan ditampilkan bagaimana seorang ibu dengan latar pemandangan alam melongok dari balik dinding pada sosok wanita muda berambut pirang berbalut pakaian ini ala remaja kota yang tengah berjoget, barangkali seperti itu. Di depan bidang yang ditempeli poster-poster penyanyi dunia. Demikian pula karya Panji Sutrisno, Edi Dharma, Fauzi, Rudianto, Ranik, Timbul Cahyo, Rasinta Tarigan, Surya Dharma, Joko Rianda, PTN, dan Dedi Pribadi mengangkat isu-isu seputar perbenturan budaya tersebut. Dengan cara lain, hal tersebut dapat pula dibaca sebagai sebuah bentuk dialog yang mempertemukan antara masa lalu dengan nilai-nilai dan tradisinya dalam konteks masa kini sambil membayangkan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Hal yang sama bisa dilihat pada eksplorasi teknik dan penggunaan material pada karya Oni, Suitongkari, Ham Ninh Beng yang lukisan Cina bahas itu, atau Made Dodit Artawan. Karya Made Dodit Artawan ini. Nah, kalau saya ke Bali, pasti pembentukan kosmologis itu terjadi, dan ya saya masih bisa menerima hal itu. Tapi kemudian saya berpikir-pikir dan berusaha untuk tiap kali mau melukis tiba-tiba yang tergores itu adalah laut. Dalam bayangan saya sejak kecil, kesadaran kosmologis itu adalah laut di mana saya hidup waktu kecil, yang membentuk kesadaran kosmologis saya itu, yaitu laut di sebuah tempat yang saya hidupi dulu gitu, yang sekarang dikenal orang itu sebagai wisata, salah satu wisata yang paling hebat di dunia, Bunaken gitu ya. Jadi ketika saya melukis selalu gores ombak dan warna laut, Bunaken gitu. Lah, bagaimana saya harus ke Bali? Apakah saya akan berubah gitu? Tetapi kemudian lama-kelamaan akhirnya saya enjoy, seolah-olah itu saya melukis dengan bawah sadar begitu saja. Ya, yang saya ketahui bahwa bawah sadar itulah yang saya katakan kesadaran kosmologis. Nah, kalau kemudian dikaitkan yang tadi itu, apakah kita berbeda? Saya bisa menarik bahwa kita bisa berbeda kalau kesadaran kosmologis kita itu masih ada di dalam kepala kita. Mungkin sekali ya bahwa itu akan menjadi sebuah jadi diri lah kalau saya akan mengatakan seperti itu.
Tetapi yang sederhana sekali, apakah di dalam membangun sebuah wacana seni rupa itu pembongkaran itu terus akan selalu dilakukan. Pembongkaran itu apakah selalu akan dilakukan, dan pencarian nilai kosmologi itu sendiri apakah juga harus selalu dicari agar nantinya bahwa suatu karya itu memunculkan satu wacana tadi itu sendiri, baik itu secara lokalitas itu dia muncul, secara teknis dia berbeda, dan kadang-kadang karena persoalan teknis itu sendiri ya persoalan di seni rupa juga, dia menggambar dengan kuas itu sudah umum, dia menggunakan bahan dengan cat itu juga sudah umum. Nah ini, apakah perlu ada pembongkaran persoalan medium di dalam mencari sebuah nilai sampai kepada kosmologinya itu? Apakah perlu kenakalan yang terus selalu nakal agar itu memunculkan sesuatu yang baru, yang akhirnya apakah membangun itu perlu dibongkar dulu atau tidak? Ini kepada ini. Yang kedua mungkin kepada Mas Bambang juga, di dalam konsep apakah kita berbeda itu sebetulnya tohoan yang paling akhir itu sampai sejauh mana untuk pada persoalan pameran seni rupa yang saat ini, karena mungkin ini apakah kita berbeda itu global sekali dalam pemahaman saya. Nah, konsepnya itu tidak terlalu tukikan, jadi para perupa itu dipersilahkan untuk menyodorkan karya secara fisik rupa atau memang secara konsepsi dia akan berbeda. Nah, ini perbedaan kepada visual artnya atau kepada konsepsinya, itu yang saya maksudkan seperti itu. Jadi apakah kita berbeda itu tohoannya sampai sejauh mana, atau ini ya berbeda-beda lah dengan yang tahun-tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu seni lukis yang muncul ini lain gitu ya, itu ataukah sampai itu, atau ada penajaman apakah kita berbeda, dan munculnya karya-karya seni rupa yang ada saat ini apakah itu sudah menjadi masuk di dalam kotak konsepsi kuratorial, atau itu yang pertama, atau memang penawaran daripada konsep kurator itu memungkinkan agar ya berbeda-beda saja gitu. Makasih. Mana dan juga apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan yang kedua, pemasaran juga sangat bagus, apa yang dikonsep juga bagus. Yang kami sampaikan di sini beberapa kali apa yang kita diskusikan dari tahun-tahun, kalau tidak salah masalah kenusantaraan ini memang rutin untuk dijadikan kata politik. Permintaan kami dan perbedaan itu dari daerah, bukan daerah kata Mas Bambang tadi, permintaan kami daerah, tapi bibit-bibit yang dibawa dari dusun atau dari daerah, nah makalah yang di tempat kita mengolah, baik apa semacam dari teknis maupun budaya yang dikembangkan. Sebaiknya dari kurator sudah menyimak daripada apa yang telah dilakukan oleh kurator-kurator yang terdahulu yang bergelut di galeri nasional. Misalnya dari pilar-pilar penyangga yang kata istilah Warno itu sudah jalan untuk mencari atau menata dari bibit yang kita bawa dusun itu, sudah itu diolah. Disinilah akan menjawab seorang kurator
bagaimana memasarkan atau menggelarkan di galeri nasional. Kalau secara konsep setiap kurator itu biasanya berbeda dari tahun ke tahun, tapi secara pelaksanaan ini karena sudah agendanya setiap tahun, apakah tidak ada koordinasi pihak penyeleksi karya maupun dari penyelenggara, seakan-akan penataan yang kita harapkan sepertinya Nusantara kita sekarang, seni rupa kita jauh terbenam dalam kehidupan kebutuhan seniman. Malah sekarang lebih menonjol kepada pameran atau pergelaran seremonial. Nah, jadi di sini kami juga mengharapkan yang dibawakan oleh kendaraan kita tadi, yang dari kita berbeda, apa sih yang akan kita jual atau kita pasarkan atau kita kembangkan ke depan. Jadi untuk itu kalau kita hanya bertahan dengan konsep, kita tidak mencari solusi yang lebih keakraban lagi, ya mungkin ini akan lebih berbeda lagi. Bagaimana kita menyatukan perbedaan ini dalam wacana ke depan seni rupa dijadikan suatu komunitas yang sangat berguna sekali. Sebab dari galeri-galeri sudah kita lihat yang sifatnya individu itu sudah membuat sudah komplit. Nah, kalau permintaan kami bagaimana ke wilayah lain itu harus ada pemantauan secara kebudayaan, secara keseniannya yang perlu diangkat supaya kebudayaan itu tidak punah. Banyak sekali yang seni rupa yang terpendam, yang belum terangkat. Ya, itu hanya seperti dari individu. Sementara itu, terima kasih. Dan Dian dari Cibinong, dan kemudian ada Pak Fauzi. Ya, kalau boleh dikatakan, nampaknya kita memang seperti terperangkap dalam sebuah pengetahuan atau sistem pengetahuan yang sedemikian rupa sehingga kita nyaris sulit keluar dan kemudian gagap untuk mencoba mengartikulasikan hal-hal yang lain yang di luar perangkap pengetahuan tersebut. Yang saya maksudkan adalah bahwa sejumlah istilah, saya mulai dari istilah saja, ada istilah pusat, daerah, tradisi, modern, dan seterusnya, semuanya itu kita nyari sulit. Sejujurnya saya seringkali gagap untuk mengganti kalimat-kalimat itu karena kata-kata itu, karena term-term tersebut kemudian terasa menjadi bersifat tidak adil. Misalnya dalam sebutan istilah pusat dan daerah, oke, dalam tataran prakteknya memang kenyataan itu tak ada, tapi dalam suatu yang membayangkan pengetahuan di mana ada kehendak untuk mencoba mengangkat persoalan dalam tataran kesetaraan, kalimat itu menjadi sulit untuk dibunyikan. Nah, tetapi kita belum mendapatkan kata ganti dari istilah-istilah yang tanda petik tidak adil, hierarkis, kolonialis, dan seterusnya. Artinya ada sesuatu yang lebih kuat, kemudian ada sisi yang lain yang kemudian ditaklukkan. Memang itu secara natural barangkali ada gitu. Baik, dari persoalan-persoalan yang ada memang kemudian nampaknya kita berada dalam kungkungan seperti itu. Ini sebagai suatu
bukti dari atau konsekuensi dari sistem pengetahuan yang dibangun dalam paradigma pengetahuan modern. Kalau boleh saya menyebutkan, kalau tadi ada pertanyaan, apakah itu harus dicari? Barangkali bahkan kita bertanya, jangan-jangan sesungguhnya ada yang disebut barrier atau penghalang, benteng penghalang terhadap kesadaran kosmologi yang sesungguhnya itu ada dalam sistem pengetahuan kita. Ataukah sistem pengetahuan kita yang hierarkis seperti itu malah sebenarnya secara tidak sadar kemudian telah melunturkan kesadaran kita pada konteks lokal, tradisi lokal, dan seterusnya. Nah, berbicara masalah keberbedaan dari sejumlah pertanyaan yang muncul tadi, pertama memang berangkat dari kondisi yang ada, saya dengan Pak Kiki sebagai kurator pameran ini menyadari betul bahwa ini ada hal yang perlu kita cairkan, terutama dalam hal ini stereotyping, ada hanya lukis dan seterusnya. Salah satu yang menjadi bahan diskusi kita waktu itu, saya dengan Pak Rizky, adalah kekhawatiran untuk terjebak atau untuk tidak terjebak pada sikap eksotisme dari pusat dalam hal ini Jawa terhadap seni rupa-seni rupa di luar Jawa. Sebab kenyataannya dengan cara pandang yang eksotik itu kemudian akan terjadi mengukur perkembangan di luar Jawa berdasarkan parameter perkembangan di Jawa, atau khususnya Jakarta, Bandung, Jogja, dan seterusnya seperti itu. Dan itu adalah satu bentuk kolonialisme baru budaya dari orang Jawa atau seni rupa di Jawa terhadap seni rupa di luar Jawa. Dengan teks apakah kita berbeda, sesungguhnya kita membayangkan atau mengandaikan atau mengharapkan bahwa seniman-seniman dari, maaf saya sebut daerah atau di luar Jawa itu segera percaya diri, membangun dirinya dengan caranya sendiri dalam konteks apa yang hidup di sana. Yang ini yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Mas Awi sebagai kesadaran kosmologis itu. Makanya dalam pembicaraan saya tadi di depan, sementara ini memang perupa-perupa dari luar Jawa nampak seperti membayangkan pada seni rupa di Jawa. Ini tidak ubahnya seperti juga perupa-perupa di dunia ketiga membayangkan modernisme di Eropa. Ya, dengan demikian maka sesungguhnya sikap eksotis itu, bentuk kolonialisme itu menjadi tidak adil melihat hubungan antara pusat dan daerah, dan itu pula yang mencoba untuk dihindari dalam konteks pameran ini. Nah, konsekuensinya maka kemudian kita menengok pada khasanah seni rupa lokal, apakah itu dalam yang disebut seni rupa tradisi atau yang disebut aneka macam, baik secara teknik, baik secara medium, ataupun gagasan-gagasannya. Kalau tadi ditanya apakah yang berbeda itu dilihat dari sisi visualnya, dari sisi konsepnya, sesungguhnya mestinya antara visual dan konsep itu ibarat ikan dan air, sudah dengan sendirinya gitu. Memang pada kesempatan ini kita belum mengeksplorasi lebih jauh tentang konsepsi-konsepsi atau konsep-konsep karya dari masing-masing seniman dari berbagai wilayah tersebut. Kita mencoba menandainya atau melihatnya dari representasi perupaan dengan beberapa referensi atau pengetahuan-pengetahuan yang sementara ini ada tentang bagaimana kondisi-kondisi sosial budaya di daerah tersebut, di daerah masing-masing. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana ini tentang keindonesiaan atau menunjukkan identitas keindonesiaan, ya memang saya kira semuanya juga tahu bahwa identitas itu bukan sesuatu yang barang mati atau sesuatu yang sudah jadi. Identitas saya kira sesuatu yang akan secara terus-menerus diolah, diupayakan, diusahakan oleh para pelaku budaya, dan memang identitas adalah sebuah proses yang menjadi, tidak bisa
didefinisikan secara fix tentang identitas tersebut. Kalaupun sementara ini ada beberapa upaya untuk menunjukkan semacam ciri-ciri identitas, seperti misalnya pada masa Orde Baru tempoh hari dengan serampangan menunjukkan identitas daerah dengan misalnya pakaian adatnya, dengan tari-tariannya. Saya kira itu yang justru kemudian memungkung dan mengurung potensi-potensi kreatif seni daerah ke dalam, seperti memenjarakannya dalam museum, dan itu harus kita hindari. Ya, sementara segitu, terima kasih. Ada di dalam wilayah di situ gitu. Maka kalau misalnya langsung pada penerapannya seorang perubah, misalnya dia orang Jambi, dia kemudian melukis objek rumah Jambi, tentu saja dia sangat menguasai itu, dia mempunyai jiwa terhadap situ gitu. Karena keseharian itu adalah bagian dari jiwa dia. Nah, kalau orang lain mungkin mau dari luar Jambi melukis rumah Jambi, tentu saja dia juga harus masuk di situ dan harus memiliki spirit, dia harus dapat itu mungkin dengan belajar, dengan meneliti sedetil-detilnya setiap hari untuk mengejar ketinggalan dibandingkan dengan orang yang memang udah hidup dari kecil gitu. Ya seperti kita, mereka itu sangat detil, sangat teliti. Nah, tadi berhubung dengan dekonstruksi, apakah bisa berulang-ulang? Bisa saja berulang-ulang menurut persepsi saya. Negara kita menentukan cara kita hidup, kita ini begini, atau cara kita berpikir begini, bahkan cara melukis teknis itu harus begini begitu, kalau nggak begini salah gitu. Nah, itu menjadi persoalan. Itu yang saya anggap pembongkaran perlu, paling tidak pembongkaran terhadap pikiran kita sendiri, ya seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah saya masih punya akar kosmologis atau tidak. Kalau masih punya, berarti kita masih bisa berbicara soal perbedaan. Saya kira udah mencakup tadi. Ada 3 pertanyaan atau komentar tadi. Terus kalau nah, soal barrier tadi, mungkin tadi saya katakan seperti tadi ya, ketika mungkin kita bergaul pasti kan kita menghadapi dengan akar jiwa yang berbeda. Di situ kemudian kita berusaha mengenal orang lain, mengenal teknik ya merupa yang berbeda. Nah, di situ saling ada pertemuan, pasti ada konflik atau pasti ada sesuatu yang menegangkan. Mungkin barrier itu mungkin tercipta di situ, atau mungkin kita bisa menemukan persamaan dan perbedaannya. Nah, ketika memang kita mulai masuk di dalam sebuah pergaulan. Saya kira kalau kita bicara secara panjang lebar di dunia seni rupa, banyak sekali contohnya gitu. Bagaimana orang Bali yang punya akar spirit yang mereka bilang taksu itu ke daerahnya, tapi kemudian ingin keluar dari situ, belajar semua ke Jogja gitu. Tiba-tiba Madewiyante itu dianggap, oh ini pengkhianat itu ya gitu, ke daerahannya karena udah bukan melukis Bali lagi gitu. Nah, gitu. Tapi itu kan pilihan dia, bahwa dia udah berada di dalam threshold tadi, manusia perbatasan gitu antara kultur lain, kosmologis, kesadaran kosmologis lain dan kosmologis dia tadi. Tapi saya kira itu tidak akan musnah. Kesadaran atau bawah sadar Wianto itu tidak pernah akan lepas, karena toh sampai sekarang juga biar dia melukis yang nampaknya bukan Bali, tetapi tetap aja taksunya Bali itu muncul di dalam goretan-goretannya itu gitu. Dari periode Karangasem sampai sekarang itu yang barusan dia tampilkan di Edwin Gallery, itu tetap aja masih ada aura atau taksunya Bali, spontanitas kemagisannya gitu ada di situ gitu. Nah, itu mungkin kita berhadapan dengan ya dunia threshold di ambang batas itu. Terus kalau kan sudah lihat semua karya-karya yang ada di ruang pameran ini ya, itu ada nggak terasa bahwa karyanya ada kesadaran kosmologisnya gitu? Saya kira mesti langsung dituju bisa.
Tadi sudah saya katakan sebenarnya kan secara agak samar saya katakan kayaknya mulai saya nggak bisa satu persatu gitu ya mengatakan, tapi ini sekilas pun saya lihat ada usaha untuk memang keluar untuk masuk di dalam teknik yang nampaknya dituntut oleh akademis tadi. Saya tadi menyinggung tadi teknik akademis. Nah, teknik akademis kan berusaha untuk sama. Di akademi kita bicara soal kita belajar apa? Ya paling bagaimana komposisi gitu. Kemudian bagaimana pokoknya spontanitas dalam dunia akademis kan itu nggak terlalu populer ya. Kemudian belajar melukis spontanitas kagak mungkin itu. Pasti kalau kita mau spontan, dosen langsung bilang bukan begitu melukis gitu. Harus nih komposisi dari sini kayak gitu. Dan semua itu kan mau disamakan seperti itu. Udah nggak ada, dan secara teknis kan mulai masuk seperti itu. Nah, saya ingin mereferensi karena saya belum menjadi pelukis, jadi saya takut mengambil referensi karya saya sendiri. Nah, ini pernyataan Agus Darmawan T aja gitu. Ketika suatu waktu saya berbicara dengan dia, saya pengen tampilkan lagi Jack Kandar itu melukis pakai itu, sekalipun dibilang bukan pelukis karena itu melukiskan ya katanya dari ya paint cat, tapi ini kalau yang ayam-ayam itu bukan cat, jadi bukan lukisan itu. Dan saya bilang